wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta ridhonya kita dapat berkumpul pada acara malam tasyakuran untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya hingga akhir kiamat nanti. Amin. Yang terhormat kepada Bapak RT 3 RW 2 Kelurahan Kembalan Kulon. Yang saya hormati seluruh warga RT 3 RW 2 Kembalan Kulon. Yang saya sayangi seluruh pemuda RT 3 RW 2 Kelurahan Kembalan Kulon. Para hadirin yang berbahagia, perkenalkanlah kami. Saya Muhammad Zaki Alfansyah. Saya Chandra Dila Triasari. Untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tasmi ibu-ibu. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, kultum. Yang kelima, bindu-bindu rasa. Yang keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada malam kali ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudara Aisyah. Kepada Saudara Aisyah dipersilakan. Aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira
بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانه في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنسأل أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض أن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا Sadaqallahul Adzim. Lantunan Al-Quran yang disampaikan, semoga yang menyampaikan dan mendengarkan mendapatkan pahala. Acara selanjutnya yakni sambutan akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT RW 2 Kelurahan Kepalan Kulon
Kepada Bapak Haryanto, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kula hormati Bapak Lurah Kembaran Kulon yang pada malam hari ini izin tidak hadir karena beliau qadarullah sedang sakit. Tadi siang sudah kita tengok sakit kemenan dari itu. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Yang kami hormati para sesepuh, ini sepuh RT 3 RW 2 Kembaran Kulon. Yang kami hormati tokoh-tokoh para ulama, ustadz, ustadzah RT 3 RW 2 Kembaran Kulon. Yang kami hormati ibu-ibu Dasawisma Dawis 1 sampai 5 yang kami hormati. Yang kami hormati juga bapak-bapak yang malam hari ini hadir di acara ini. Yang kami banggakan dan kami cintai karena Allah, insya Allah para pemuda panitia Agustusan RT 3 RW 2. Yang kami hormati, kami banggakan seluruh warga RT 3 RW 2 yang pada malam hari ini hadir di acara tasyakuran menyambut memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Yang pertama, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada seluruh pilot beliau yang istiqomah menjalankan dan menjaga sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang pada malam hari ini mengumpul di acara ini, harapan besar mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, warga RT 3 RW 2, mohon izin sambutannya kita rangkap. Harusnya sambutan dari ketua panitia Agustusan, karena di kepanitiaan saya jadi anak buah Mas Arianto, jadi anak buah Pak Pono, jadi kulo diperintah kon mewakili sambutan. Wong jenengan anak buah iku kudu patuh maring pimpinan. Nggih kulo sendiri ketahuan. Nggih, siap Pak Ketua Panitia. Dan kelarasan kulo juga dititipi sambutan saking kelurahan, nanti disuruh diamanai untuk membaca, dan nanti mohon izin saya akan mewakili Pak Lurah juga untuk membaca sambutan beliau di acara ini. Tetapi sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya, atas tenaga, pikiran teman-teman panitia, warga, ibu-ibu Dawis yang alhamdulillah sudah bekerja keras bahu-membahu malam hari ini, walaupun dalam suasana yang dingin sih orang lah, hangat ya. Dalam suasana yang sederhana, ya, tampilannya sederhana, kita masih bisa melakukan salah satu agenda yang sudah kita rencanakan, yaitu malam tasyakuran. Walaupun ngapunten nggih, kalau kami lihat di RT yang lain, malam tasyakurannya desainnya bagus ya. Anak backdropnya, anak spanduknya burine. Nah kita kan burine warnanya putih tok, tulisannya mari ngendi.
Iya, seperti itu. Yang lainnya itu kita lihat itu lumayan bagus-bagus sudah. Malam hari ini kita sederhana dulu ya. Mudah-mudahan karena ada agenda di 2 minggu terakhir, insya Allah kita ada. Mudah-mudahan nanti di puncak acaranya kita keluarkan semua ide-ide dan kreativitas kita di panggung hiburan rakyat nanti, insya Allah. Dan terima kasih juga kepada warga karena salah satu sumber atau modal yang kami gunakan untuk agenda malam hari adalah hampir 70% lah itu dari hasil cimpitan. Jadi panitia putusan itu sudah komitmen orang nariki dana pitulasan maring warga. Wonten sini tariki, wonten nggih, insyaallah wonten lah. Kecuali Pak Priyono dan tariki pancen voucher nianya ya. Insyaallah tidak ada, mudah-mudahan tidak ada warga yang merasa dimintai dana atau infak untuk Agustusan, karena yang tadi disampaikan 70% dananya ini diambil dari hasil cimpitan panjenengan. Dan alhamdulillah sampai dengan malam hari ini berjalan dengan lancar. Petugasnya ya insya Allah ya disiplin lah, bagi mereka yang disiplin. Dan alhamdulillah setiap hari itu hasil dari cimpitan tidak kurang dari angka 100.000 rupiah. Dari jumlah rumah 148 rumah. Jadi ini 148 rumah ngisi kabeh sisanya 180-an. Tapi alhamdulillah setiap malam tidak kurang dari 100.000. Dan nanti insyaallah setelah sambutan ada kultum, setelah itu kita makan-makan. Jadi konsepnya kita pada malam ini sederhana, hanya tasyakuran. Nanti kita makan bareng, sambil makan bareng nanti kita gedu-gedu rasa. Harapannya ada saran, ada ide, ada kritik dari panjenengan semuanya. Ya serungai kulon arah tentang apa-apa gue. Dan kami yang diberi amanah ya tayang melaku atau diberi pegangan sesuai dengan kehendak panjenengan kayak gitu. Ya serongge aplikasi dapat setelah sekian kegiatan yang sudah kita laksanakan. Jadi mohon izin Bapak Ibu, kami membacakan sambutan dari Lurah Kembaran Kulon ya pada malam hari ini berhalangan hadir. Sambutan Lurah Kembaran Kulon pada tasyakuran peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Marilah kita buktikan perjuangan kita. Mohon izin. Ayo Kang Barno begini ya. Oke. Merdeka! 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 Tangannya masih ngacung apa ya? Ngacung. Contohnya apa orang tua ya? Orang keton ya kamburi ya? Iya, orang dewasa kan jagongnya sih ya. Mulai maning ya? Merdeka! 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 Kiwasin moto ya? Kamera dong. Mulai maning, Mbak Aisyah. Oke, sebelum kita dulu ya. Biar kita semangat, keluarkan tenaganya, keluarkan suaranya, pencot bagi makan bareng. Setuju? Kak, di sini. Ah, iya. Dia di foto kalau mau YouTube mengkonon matahari. Sekali lagi gini. Merdeka! 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 Terima kasih.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua RT 3 RW 2, yang kami hormati Bapak Ibu Saudara seluruh warga RT 3 RW 2 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan tasyakuran dalam rangka peringatan HUT ke-78 kemerdekaan RI tahun 2023 ini. Bapak Ibu warga RT 3 RW 2 Kelurahan Berkulon, hari ini tepat 78 tahun yang lalu para pejuang mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah banyak memakan korban baik harta maupun nyawa. Ribuan nyawa bahkan jutaan nyawa telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan yang telah diraih para pejuang kita. Sudah sepantasnya kita untuk memperingatinya, mengenangnya seperti ungkapan Insinyur Soekarno yang terkenal yaitu jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dahulu para pejuang-pejuang dengan mengangkat senjata, akan tetapi berkewajiban memperingatinya dengan cara bekerja dengan sebaik-baiknya di pikiran kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya Lurah Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga menghimbau dan mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Kembaran Kulon untuk pertama, senantiasa menjaga keamanan ketertiban lingkungan sehingga tercipta kenyamanan dalam berkehidupan masyarakat. Apabila ada sesuatu yang diindikasikan meresahkan masyarakat, jangan sampai main hakim sendiri, karena barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang bisa dikenakan hukuman penjara sampai 5 tahun bahkan sampai 12 tahun. Yang kedua, bagi masyarakat yang mempunyai tanah dan bangunan mohon dipastikan hak kepemilikannya dengan mengurus sertifikat tanah dan SPPT-nya. SPPT yang namanya belum sesuai dengan pemiliknya mohon untuk disesuaikan dengan cara balik nama. Yang ketiga, bagi warga masyarakat yang sudah membayar PBB, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mohon segera dibayarkan melalui Bank Jateng atau BPD atau ke kelurahan. Sebagai informasi, batas akhir pembayaran PBB tahun 2023 adalah perubahan. Kalau tahun 2022 batas akhir pembayaran PBB adalah tanggal 31 September. Untuk tahun ini batas akhir pembayaran PBB menjadi tanggal 31 Juli 2023 dan setelahnya dikenakan denda 2% setiap bulannya. Jadi yang belum bayar PBB sudah mulai terkena denda 2% setiap bulannya. Pajak bumi dan bangunan itu dari kita untuk kita. Pemeliharaan infrastruktur di Kabupaten Purbalingga adalah sebagian diambil dari sektor pajak, dari pendapatan PBB juga untuk kegiatan pembangunan fisik yang ada di Kelurahan Kembaran Kulon. Yang keempat, warga diharapkan untuk mensukseskan program pemerintah stop buang air besar sembarangan dengan cara buang air besar di jamban atau di WC dan pembuangan tinja kotoran di septic tank dan tidak di Bapak Mariado selaku Ketua RT 3 Kelurahan Kulon atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanif. Pada Ustadz Hanif, waktu terdepan kami persilakan. Sedangipun nyuwun tuming pangarsami
Kulo sengisi teng gembung iki gugup-gugup tengah sana mulai malah pun munggah jam semene ya wis pada ora fokus ya. Maka mungkin karena kultum kuliah 7 menit mawon, mangke kami hanya ingin menyampaikan tentang sejarah. Ada satu pengertian merdeka menurut ulama dan kemudian satu pengertian merdeka menurut Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge Allah hormati para sepuh, bini sepuh, para alim, para ulama, dumateng ketua RT, perangkatipun lan dumateng sedaya bapak ibu, remaja, pemuda, putra putri yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa ala millati Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila sabilin najah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, ayyuhan nas inna dima'akum wa a'radakum haramun alaikum ila an talqaw rabbakum kahurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi biladikum hadza, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah di kesempatan yang mulia ini, di hari yang sakral ini, di malam ketika awal proklamasi kemerdekaan, di hari besok malamnya Insinyur Soekarno sakit, diobati oleh Syekh Farod bin Marta dengan madu Yaman, kemudian paginya bisa proklamasi kemerdekaan. Maka ini hari yang sakral untuk mempersiapkan kemerdekaan pada waktu itu. Maka kita bersyukur, tinggal mengisinya saja, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal tentunya yang tidak keluar dari arahan para pendahulu kita. Sholawat beriringan salam kita curah limpahkan kepada junjungan dan panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, penerus pengikutnya. Kami senantiasa berdoa mudah-mudahan yang hadir di tempat ini Allah berikan kebaikan dan insya Allah kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Sedikit kami ingin menyampaikan sejarah, kemudian setelah itu kami ingin sampaikan kemerdekaan menurut para ulama, kemudian kami ingin sampaikan kemerdekaan menurut hadis Nabi. 3 poin ini 7 menit insya Allah selesai. Pada tahun 1323, tahun pinten? 1323, berkumpullah 4 ulama besar. Berarti tahun pinten? 1323. Berkumpullah 4 ulama besar, ada Sayyid Muhammad, ada Sayyid Ibrahim, ada Sayyid Abdurrahman, kemudian ada Sayyid Sehan. Berkumpul 4 orang ini kemudian merumuskan kenapa kita 300 tahun dijajah orang menang-menang, kalah terus, dijajah 300 tahun. Maka 6 tahun daripada perkumpulan itu pada tahun 1911 kemudian mereka mengevaluasi kenapa kita dijajah. Dievaluasi, kita tidak bersatu, kita berpecah belah, ekonominya pecah belah, kemudian politiknya terpecah belah, kemudian pendidikannya juga kurang berkualitas. Pada tahun 1911 maka dirumuskan, dikumpulkan para ulama
untuk membentuk dan untuk mempersiapkan kemerdekaan yang disebut dalam sejarah Jami'atul Khair. Para ulama ini membuat perkumpulan namanya Jami'atul Khair. Sing dedamel teng landa jenenge Budi Utomo niku saingane Jami'atul Khair. Apa rumusannya? Dikumpulkan oleh para ulama, kita pendidikannya kalah. Maka pada tahun 1911 diundanglah Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Kauman Yogyakarta, kemudian dipanggil, wahai Kiai Haji Ahmad Dahlan, kamu buat pendidikan yang berkualitas dari Jogja sampai Jakarta. Maka Jogja sampai hari ini terkenal dengan kota pendidikan. Kemudian dari Solo, sejarah keingetan mboten iki sing nem-nem. Dari Solo kemudian dibuatlah support kemerdekaan ekonominya, perdagangannya. Siapa? Dibuatlah Syarikat Dagang Islam yang dipelopori oleh Kiai Haji Samanhudi, membuat perdagangan Islam untuk mensupport kemerdekaan. Dari Surabaya ada HOS, Hos Cokro Aminoto, punya murid 3. Keingetan mboten nggih sing nom-nom. Sejarah ini bisa dibuka di bukunya Api Sejarah Profesor Mansur Suryanegara. 2 jilid bukunya menceritakan tentang kemerdekaan yang tidak tercatat di buku pelajaran kita. Maka kemudian dari Surabaya mempersiapkan ahli oratornya, ahli politiknya. Maka Hos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto ini kemudian mendidik 3 orang murid yang konon ke depan 3 orang muridnya ini akan saling bermusuhan. Ada namanya Kartosuwiryo, ada namanya kemudian Aidit, ada namanya Soekarno. 3 murid ini nanti akan saling bermusuhan. Kartosuwiryo ditembak mati di rezimnya Soekarno. Aidit adalah pencetus PKI, komunisme itu. Kemudian Soekarno nasionalisme yang dididik, disiapkan untuk menjadi kader bangsa ke depan, menjadi seorang pemimpin. Maka saling membunuh, paten-patenan. Kartosuwiryo dieksekusi tembak mati di Gunung Galunggung. Kemudian Aidit, kita tahu sendiri kiprahnya di kejahatan yang luar biasa. Kemudian Soekarno disiapkan menjadi seorang pemimpin yang nasionalis. Setelah itu kemudian berkumpul merencanakan untuk pemimpin, munculkan dari Surabaya. Ada namanya tadi Hos Cokro Aminoto, menyiapkan kader pemimpin Soekarno. Support perdagangannya dari Solo, Kiai Haji Samanhudi. Kemudian pendidikannya dari Jogja sampai Jakarta. Siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 mendirikan Syarikat Muhammadiyah itu. Setelah berkumpul 1911 untuk kemerdekaan, di tahun 1912 mendirikan Syarikat Muhammadiyah itu. Maka setelah berkumpul, kemudian tidak lama dari itu, 300 tahun, setelah berkumpul setelahnya 6 tahun, hanya butuh waktu 34 tahun, berkumpul di tahun 1911, kemudian 34 tahun direncanakan, 30 papat tambah 11 pinten 45. Hanya butuh 34 tahun Indonesia merdeka. Maka di kemerdekaan Indonesia ini dituangkan di dalam buku sejarah niku tulisannya kemerdekaan proklamasinya itu di Jalan Pegangsaan Timur. Tapi tidak ada nomornya. Masa kemerdekaan ditaruh di tepi jalan? Kemudian Jalan Jenderal Sudirman kok neng dalan niku nggih. Tapi di situ dituliskan ada Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kalau sudah nomor berarti rumah. Rumah siapa itu? Yang diwakafkan kepada negara Indonesia. Rumah orang Islam, Muslim yang sangat cinta kepada Indonesia, keturunan Yaman, namanya Syekh Farod
bin Marta mewakafkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk diberikan kepada pemerintah Indonesia, dijadikan awal proklamasi kemerdekaan hari Jumat pagi jam 10 tanggal 17 di bulan Ramadan, kemerdekaan pertama kali diproklamasikan. Ini sejarah. Tapi sampun ngantos niki kemawon wong 7 menit dereng ulama Ibnu Ashur. Sampai kemudian perjalanannya, kemudian kenapa Indonesia, bukan Indonesia waktu itu Nusantara. Nusantara itu penduduknya 90 sekian, hampir 95-96 itu Muslim. Sedikit Buddha, sedikit Hindu, sedikit animisme. Kristen itu muncul kapan? Kristen itu muncul ketika ada perjanjian yang diamanahi oleh Paulus besar itu, menjadi bumi itu dibagi menjadi dua. Ada bumi bagian timur, ada bumi bagian barat. Bumi bagian barat tugasnya untuk Spanyol, bumi bagian timur adalah Portugal. Setelah Portugis masuk Indonesia, muncullah membangun gereja, disitulah mulai. Tapi ini panjang sejarahnya. Gereja itu bahasa Portugis karena wong Indonesia kabut, jadi nek gereja gereja. Itu bahasa Portugis. Tidak sampai sini. Yang saya sampaikan, sedikit akan saya sampaikan. Sebenarnya merdeka itu apa sih? Yang sudah dikorbankan putih kain kafan, merah darah yang untuk mengorbankan perjuangan ini sehingga jadi bendera merah putih itu. Maka Al-Imam Ibnu Ashur di dalam kitab Maqasidus Syariah Islamiyah, beliau menjelaskan merdeka niku sarate enten sekawan. Kalau orang belum ada 4 hal dalam kehidupannya sampai hari ini, tiang kemau dereng merdeka. Sing wow merdeka, berarti dereng merdeka niku. Lah iya. Ngantuk kaget. Oh, merdeka. Sudah merdekakah kita? 4 hal yang membuat kita disebut orang yang merdeka. Merdeka dalam bahasa Arab itu adalah al-istiqlal. Kalau hari kemerdekaan Idul Istiqlal namanya. Dalam bahasa Arab kemudian dikerucutkan merdeka namanya hurriyah, kemerdekaan. Kata Imam Ibnu Ashur, yang namanya hurriyah, orang sudah merdeka syaratnya sekawan. Indah, sejarah sampun rin, mulai ketahuan. Sekawan, sepindah, kata beliau, hurriyatul iqtiqah. Orang kalau sudah merdeka, keyakinannya bener melalui pitunjukipun Gusti Allah. Pagesangane niku yakin, keyakinan niki tumutipun pitedah lan petunjukipun Gusti. Syarat pertama. Pun merdeka napa dereng niki? Sampun. Yang kedua kata beliau, merdeka hurriyah itu artinya hurriyatul aqwal. Hurriyatul aqwal itu kita harus bebas teng RT mriki, bebas bersuara. Badhe ngritik tapi ngritik sing konstruktif, sing membangun. Paham nggih? Nggih Pak RT dening iki kepriwe danane maring ndi contoh boleh. Karena kita bebas bersuara. Merdeka itu bebas kemudian kita berpendapat. Kalau berpendapat, bersuara, mengkritik dan lain sebagainya dibatasi, maka pada hakikatnya pemimpin-pemimpin kita nanti tidak ada yang mau disalahkan. Sehingga dibenahi ya ora dadi, karena anti terhadap kritik. Berarti kalau kita mengkritik kemudian nek ibu-ibu nek kata ngritik mangke mboten usah decak itu BLT, ya berarti ini baru merdeka. Yang ketiga kata beliau, hurriyatul ilmi wa ta'lim wa ta'lif, kata Ibnu Ashur. Orang yang sudah merdeka hidupnya dibimbing dengan ilmu, hidupnya dibimbing dengan belajar, hidupnya menorehkan karya. Jadi 3. Orang yang sudah merdeka itu hidupnya dibimbing dengan ilmu, dibimbing dengan belajar, dan dia akan membuat tinta karya dalam sejarah di RTI. Ketika meninggal dunia, kehilangan dia.
biasanya sing ngurusi niki wis ora ana jadi bingung, kehilangan karena ada torehan amal-amal yang lain. Dan yang ketiga kata Ibnu Ashur, merdeka hurriyatul amal, sregep kerja. Wong sing sregep kerja kuwe wong merdeka. Nek awang-awangan kerja urung merdeka, dioprak-oprak ikon merdeka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan menjadi penutup di kesempatan ini, beliau ketika haji wada menasehatkan tentang kemerdekaan. Ternyata Rasul di haji wada pernah menasehatkan tentang makna kemerdekaan. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas, inna dima'akum wa a'radakum haramun alaikum ila antal rabbakum ka hurmati yaumikum hada wa syahrikum hada wa fi biladikum hada. Jadi ada 3. Wahai ayuhan nas, ketika haji wada, haji perpisahannya Rasul, haji terakhir Rasul meninggal dunia itu memesankan, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa a'radakum, dan sesungguhnya seluruh kehormatan kalian itu tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilecehkan. Orang yang sudah merdeka tidak akan mungkin menumpahkan darah temannya. Kalau ning serungge teksentan teman-teman pada metu ketia belum merdeka RTG. Nek ning serungge esi dilecehkan, siji ngenyek liyane ngenyek liyane. Kita belum merdeka kalau masih seperti itu. Wah, ngegas ya. Yang ngegas kan mandan jelek. Kalau kita masih meremehkan orang lain, ngenyek wong liya, kemudian menyakiti orang lain, menumpahkan darah orang lain, kata Nabi SAW, orang itu pada hakikatnya belum merdeka. Ambu, Pak. Mana pun dalu ya, jadi kalau ngeden-den. Maka kemudian dilanjutkan oleh beliau, ila antal kaurobbakum, jagalah darah orang lain, jagalah kehormatan orang lain sampai kita bertemu dengan Allah. Berarti selawase urip ora kena nglarani wong. Selawase urip ora kena ngantemi wong. Kalau di sini sedela-dela esi gelut, sedela-dela esi ngenyeki wong liya, dedandani makna merdeka iki copot kabeh benderane. Wis semangat banget malah orang paham merdeka. Artinya merdeka ini bukan fisiknya, tapi ada di hati kita. Fisik boleh merdeka, tapi ketika fisik ini merdeka, hati kita tidak semangat untuk apa sebuah fisik yang tidak, kemudian hati kita tidak memaknai dan menghayatinya. Maka kemudian ila antal kaurobbakum, kapan kita tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim atau sesama saudara. Kemudian kapan kita tidak boleh kemudian merendahkan martabat kehormatan seseorang sampai kematian kita. Kahurmatikum fi yaumikum hada. Ketika Nabi SAW menyampaikan itu pada haji wada. Haji itu adalah hari yang di situ haji wada nggak boleh ditumpahkan, haram. Kemudian setelah itu wafi syahrikum hada, di bulan haji ini. Dan yang terakhir wafi biladikum hada, di Mekah yang suci ini tidak boleh ditumpahkan darah dan tidak boleh melecehkan orang lain. Paham nggih? Pun cukup hitung menit. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan yang hakiki, kata Ibnu Ashur, dan kemudian Allah berikan kemerdekaan kepada kita sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya minta maaf kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku qouli hadza, astagfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hanif atas sampaian materi Gudung pada malam hari ini. Semoga kita semua
mendapatkan pahala kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemotongan tumpeng. Sebelumnya mulai telah izin. Arab itu siapa kok? Acara pemotongan tumpeng kepada Bapak Ketua RT Bapak Rianto dipersilakan, dan untuk bagian nasi dibagi sekalian. Allah kepada Ketua RT. Bismillah. Sebelum tumpengnya dipotong, teman-teman dibagikan untuk nasi kuningnya, biar kita makan bareng-bareng. Kayak motor ngerokok ya? Oh, gobet. Iya. Iya, berarti motongnya potong udah lagi ya. Oh, yes. Iya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin saya mewakili panjenengan semuanya motong tumpeng sebagai bentuk bahwa kita wis merdeka ya. Begitu, Bismillah. Tapi ini tumpengnya nggak aku dewek, aku tunggu di kamar hari ini. Oh iya, iwak tok. Aku yang ngalah di foto. Kayak penampakan gue. 1, 2, 3. Baik, monggo pada bapak bisa ambil tumpeng arep bungkusan nikah. Ya baik, di sambil pemotongan tumpeng dan pembagian nasi, nah mungkin acara selanjutnya dulu rasa kepada Bapak Ketua RT dipersilakan untuk waktunya.